Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Najah. Mungkin ada yang belum tahu namaku Najah Besar dari mahasiswa ekonomi di UMY. Kebetulan ini ada tugas dari dosenku, namanya Bu Isto tersayang. Nah itu ngasih tugas suruh bikin video untuk seolah aku seorang trainer gitu. Nah, gimana sih jadi trainer itu yang baik dan benar itu gimana? Nah, itu dosenku Bu Isto itu udah ngajarin step-stepnya itu gimana aja. Nanti aku mau mencoba untuk menyelesaikan tugas atau tantangan dari Bu Isto ini. Ya, tonton terus di channel Najah. Jangan pergi kemana-mana. Semoga kamu dapat jodoh. Oh iya, aku tuh tadi lupa mau kenalin temenku ini, namanya si Pandu. Halo semuanya. Kebetulan si Pandu ini, kamu kenapa? Mau apa sih kamu? Kita ketemu mau ngapain? Mau baik-baik cara sih sebetulnya ya. Aku tuh bingung udah mau bikin bisnis, tapi mulai dari mana nih? Aku tuh belum tahu konsepnya gitu loh. Oh gitu, ya. Jadi kamu mau mulai bisnis tapi belum tahu gimana sih awalnya gitu, mulainya gitu ya. Nah, berdasarkan dari teman-teman dosen dari dosen-dosen itu maksudnya itu pernah ngajarin kalau kamu mulai suatu bisnis itu ini bikin dulu ada 9 elemen katanya yang harus kamu bikin dulu di awal. Ketika kamu udah menetapkan kamu pengen bisnis apa, kamu step selanjutnya itu kamu harus punya bikin 9 elemen. Oh gitu. 9 elemen itu apa aja nanti kita bahas. Ya teman-teman, kita langsung aja mulai bahas apa aja sih 9 elemen itu, urutannya gimana, kita harus mulai dari mana dan apa aja kita bahas sekarang. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus nentuin customer segment dulu. Jadi apa sih customer segment itu? Customer segment itu ya ini target konsumen kita itu mau siapa gitu. Nah ini aku punya pikiran nih. Kalau misalnya aku bikin bisnisnya makanan di sekitar kampus ya, misalnya kampus UMY gitu. Mau customernya apa? Nah, makanan apa dulu? Cilok deh, cilok. Oh, cilok. Nah, kalau cilok ya kira-kira dia masuk kemana sih? Siapa sih yang mau makan cilok itu? Eyang-eyang, orang tua gitu, sepuh gimana atau bayi gitu. Kita tentuin siapa sih yang mau jadi target konsumen kita gitu loh. Di jualan kita, kayak jualanmu kan cilok ya. Iya, cilok. Kita mau mulai usaha cilok. Nah, berarti segmen utamanya kan mungkin anak kecil ya. Iya. Kemudian karena dekat kampus berarti mahasiswa. Nah, selain mahasiswa mungkin orang dewasa pun masuk. Tapi kita mau menspesifikannya kemana dulu? Ke mahasiswa atau ke anak kecil? Atau kedua-duanya? Antara mahasiswa sama anak kecil gitu. Oh gitu. Yang kedua itu value proposition. Value proposition itu apa? Value proposition itu kekuatan atau keunggulan dari produk kita. Produk kita itu apa sih yang bikin beda atau yang bikin lebih bagus dari produk yang lain yang sejenis? Contoh kan produk kamu cilok tadi, contohnya ya cilok. Nah cilok yang gimana sih yang bisa unggul gitu dibanding dengan cilok-cilok yang lain gitu? Nah menurutmu gimana? Kalau aku sih kayaknya kayak cilok itu dikasih kornet ya. Oh cilok dikasih kornet guys. Oke. Atau enggak kasih daging dibalut gitulah. Oh jadi kayak ada autentik ada Amerika gitu. Oh oke. Ciloknya berbintang 5. Harganya lumayan sih, murah dari mainstream guys. Oke cilok mahal ya. Cilok mahal. Oke, nah tapi kalau cilok mahal tuh dia nanti masuk nggak di segmen kita di mahasiswa sama anak kecil. Nah kalau terlalu mahal juga nanti kan nggak masuk juga. Meskipun produk kita unggul banget nih, mungkin jadi enak banget, tapi konsumennya nggak ada karena mahal. Gitu. Kita juga harus memperhatikan harga gitu. Oh iya. Nah, tapi bagus keunggulannya itu contohnya gitu. Kemudian langsung yang ketiga itu ada channel. Jadi kita itu dalam bisnis ini kan mesti ada channel itu dalam artian kita ada suatu hubungan dengan pihak lain. Yang ketiga atau kita hubungan kalau cilok, seumpama cilok bahan bakunya ada tepung macam-macam ya, ada mungkin ada bumbu-bumbunya juga. Nah itu kita channelnya itu bisa channel dari produsen atau channel dari supplier bahan-bahan pembuatan cilok itu, ataupun channelnya itu bisa dari teman-teman yang memasarkan produk kita. Oh gitu, berarti bukan channel di TV-TV gitu ya? Bukan lah ya bos. Itu
bikin supaya gitu ya. Iya, jadi kayak apa ya namanya, distributor tepung gitu lah, itu dari channel kita. Kalau kita ambil ke distributor kan otomatis lebih murah ya, karena dari distributor turun ke pedagang kaki lima atau pedagang kecil retail gitu kan lebih murah karena kita langsung distributor gitu. Yang keempat itu ada revenue stream. Nah, apa sih revenue stream itu? Revenue stream itu kita apa sih yang pengen kita dapat dari bisnis kita itu gitu. Jadi kayak apa ya, kayak keuntungan, kayak pendapatan, keuntungan yang pengen kita dapat dari bisnis kita. Kalau contohnya kan tadi bisnis cilok ya. Kalau bisnis cilok itu berarti kan kita pengen dapat duit. Iya kan, pengen dapat duit, terus pengen dapat pelanggan tetap juga, pengen dapat apa lagi, berkahnya juga kan. Gimana sih biar itu semua bisa dapat? Nah, berarti kita ketika kita menjual cilok ya kita cari keuntungan, kita ambil selisih harga dari modal sama penjualan kan gitu. Terus nanti di revenue stream itu juga kita kan tadi pengen dapat relasi juga kan, relasi dari konsumen kita biar dia tetap loyal beli kita di kita gitu, dia tetap balik lagi ke kita gitu. Nah, gimana sih, berarti pelayanan kita harus baik kan. Contoh mungkin kita kasih sendaguro yang membuat dia itu seolah menjadi teman kita. Gitu loh. Nah, jadi apa ya, ada ikatan lah sama antar kita gitu. Nih, kalau misalnya kita ngasih gratisan gitu tuh gimana ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, itu juga bisa nanti buat jadi daya tarik kan. Beli 500 gitu, dapatnya ciloknya paling dapat 4 ya. Oh bisa. Jadi beli 500 ciloknya 4 ya kan? Gak apa-apa, lagi baik soalnya. Kayak cuma berkah ya. Terus yang kelima itu ada key resource. Nah, susah bacanya key resource kan. Jadi key resource itu gimana sih? Ini tuh suatu kunci gitu. Kunci bisnis ini bisa sukses juga gitu, bisa berhasil. Nah, salah satunya key resource ini untuk mewujudkan value propositionnya. Untuk mewujudkan keunggulan produk kita. Kalau tadi kan mau dibikin konsep American gitu kan. Oh iya benar. Nah, itu gimana, siapa yang mendukung biar bisnis cilok ini itu bisa sesuai dengan value kita yang kita ingin gitu. Nah, berarti kalau gitu kan kuncinya berarti kita harus mungkin kita harus bisa benar-benar niru atau belajar masakan Amerika namanya. Tadi apa contohnya tadi? Kayak bakon-bakon gitu. Gitu lah ya. Tahu tuh. Ya kayak gitu. Kita berarti harus mempelajari kesana juga gitu. Mungkin bisa apa namanya, kayak ikut ini belajar masak tuh apa namanya? Masak cooking gitu ya? Iya. Belajar masak gitu. Terus yang keenam itu ada customer relationship. Customer relationship itu gimana sih? Customer relationship itu berarti kita apa ya, kayak hubungan kita dengan pelanggan, hubungan kita dengan channel kita tuh bisa kayak distributor tadi, dan juga dengan chef yang kita jadi inventor dalam membuat bisnis ala Amerika tadi, kayak gitu. Nah, itu harus dijaga dengan baik. Gimana caranya menjaga dengan baik? Mungkin menjaga komunikasinya, terus menjaga apa ya namanya, saling apa ya istilahnya, kalau orang Jawa tuh ya kayak saling ngabari lah ya, saling komunikasi itulah. Nah, ini juga suatu kunci utama juga bisnis ini bisa berkembang lama, karena kan kalau kita bisa menjaga apa ya, menjaga hubungan kita baik dengan konsumen maupun dengan channel kita kayak distributor dan lain-lainnya, itu kan semuanya jadi enak gitu kan. Konsumen juga balik lagi ke kita karena kita bisa menjaga relasinya, kemudian relasi kita dengan distributor, kita bisa apa namanya, meminimkan harga. Ini saya bisa nawar gitu. Yang ketujuh, aktivitas apa sih yang bikin bisnis ini bisa berjalan dan sukses gitu. Nah, kalau di cilok berarti ya gimana produknya itu berkualitas gitu.
aktivitas apa yang membuat produk kita itu berkualitas bagus gitu. Nah, produktivitas ini juga nanti berkaitan juga sama SDM-nya juga. SDM-nya tuh kerja nggak sih? Gitu. Kalau kerja gimana dong? Nah, yang nggak produktif, produktivitasnya jelek kan. Jadi bisnis kita bisa bangkrut lah itu karena kita mengelola SDM-nya juga kurang bagus, aktivitas SDM-nya terlalu minim, sehingga pengeluarannya besar buat bayar SDM tapi SDM-nya kerjanya nggak maksimal, jadi aktivitasnya enak-enak. Nah, yang ke-8 ya, 8. Yang ke-8 itu ada key partnership. Key partnership itu gimana sih? Kita buat kayak contoh dalam pemasaran ciloknya ya. Gimana sih biar cilok ini bisa dikenal banyak orang? Nah, berarti cilok ini harus dipublish semaksimal mungkin kan? Kalau mungkin di zaman sekarang ini kan berarti main sosial media ya? Iya sih. Nah, main sosial media itu gimana sih? Berarti kita mungkin bisa pakai YouTuber gitu. Iya benar. Kayak kamu lah ya. Aduh. Kayak YouTuber. Aduh. Aku YouTuber. Aku juga sih. Sama-sama jadinya. Itu jadi-jadian. Jadi gimana kita bisa menjadi hubungan dengan dia? Dia siapa? Dia kayak YouTuber itu. Oh gitu. Kita kan punya produk nih, cilok iya. tadi. Gimana cilok itu dihabis sama YouTuber? Gitu. Jadi YouTubernya makan cilok. Review cilok. Gitu. Jadi karena dia udah yang subscribe gak banyak, yang nonton banyak, otomatis kan banyak orang kepo. Cilok apa sih? Kok bentukannya aneh? Gitu kan? Murah lagi. Tapi enak. Kayak gitu. Nah, jadi itu kita harus menjadi kayak partner kunci apa ya? Partner sama partner kita. Itu juga. Yang ke-9, yang terakhir nih. Yang terakhir ini konstruktur. Konstruktur itu gimana sih? Konstruktur itu kita kan mau bikin bisnis cilok nih. Nah, di bisnis cilok ini biaya apa aja sih yang dibutuhin gitu? Contoh nih, buat bikin tokonya, beli bahan bakunya, SDM-nya, itu masuk di konstruktur. Ini penting juga karena di konstruktur ini kan nanti ketahuan nih pengeluaran kita, kebutuhan untuk pengeluaran modal itu berapa besar sih. Nah, nanti untuk memperhitungkan kita mau ambil untung berapa, kita mau penjualan berapa, terus estimasi BEP kapan dan lain sebagainya. Itu di konstruktur nanti kayak gitu. Boleh juga ya. Banyak juga. Tapi ini konstrukturnya juga penting karena kalau nggak ada konstruktur ya, contohnya kamu mau jualan cilok kan, mau bisnis cilok, tapi di mall ya. Bisnis cilok. Nah, cilok ini tentunya kan ada biaya sewa tempat, ada biaya produksi, ada biaya SDM-nya. Nah, itu kan kita akumulasi, ketemunya total berapa. Nah, nanti dari total itu kita kan bisa mengestimasi kita mau ambil untung berapa sih dari bisnis ini gitu. Contoh kita modal 10 juta buat bikin satu outlet gitu ya, satu outlet cilok. Nah, dari satu outlet cilok ini kan modal 10 juta. Dan kita mau BEP berapa lama? Katakan 4 bulan. 4 bulan berarti kita harus melakukan penjualan berapa untuk bisa BEP, bisa dapat untung balik gitu untuk kita. Itu contoh dari 10 juta itu kita bagi 4 bulan kali 30 hari, katakan 1 bulan 30 hari kan. Jadi kan 120 hari. Jadi 10 juta ini berapa sih 4 bulan kali 30? Bener kan? 120. 120. Matematika nggak lulus. Iya. Jadi kan berarti 4 kali 3 120. Ya, 120 hari berarti 10 juta itu berarti dibagi 120 hari. Nah, nanti ketemu perharinya kita harus wajib jual berapa biar PP. Oh gitu. Itu. Nah, itu teman-teman ada 9 elemen tadi. Kita ulas balik 9 elemen tadi. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada revenue stream, yang kelima ada key research, yang keenam ada customer relationship, nah, yang ketujuh ada key aktivitas, yang kedelapan ada key partnership, dan yang terakhir cost structure. Nah, jadi 9 elemen ini penting buat kita semua dalam memulai bisnis, ya kan Dok? Jadi kita udah nentuin kita pengen bisnis ini. Nah, step selanjutnya kita harus bikin ini 9 elemen ini biar kita tahu gambarannya, biar kita lebih tersistem lah nantinya gitu.
Nah sekarang buat teman-teman semua bisa coba praktekin nih buat yang memulai bisnis, kemudian udah dapat apa sih ide bisnisnya, kemudian teman-teman bisa praktekin mencoba bikin 9 elemen tadi. 9 elemen tadi harus kalian teman-teman orat-orat semua, termasuk kamu dong. Aku juga. Iya kan kamu tadi mau mulai bisnis kan? Oh iya. Mau jual cilok kan tadi? Iya sih, tapi aku udah ada sih ya. Udah ada. Kamu nggak bilang dari tadi? Iya, tak tahu dulu. Kayak aja sih tadi. Terus? Cuman aku tuh bukan cilok, Oh. tapi di properti. Woi, di properti ya. Oh, sip. Iya. Coba nanti kasih lihat ke aku. Oke deh sih. Oh. Oke teman-teman, saya kasih lihat nih. Nah itu teman-teman. Jadi tadi aku sama Bos Pandu ini udah mencoba membahas tentang 9 elemen dalam memulai bisnis. Teman-teman bisa praktekin di tempat teman-teman masing-masing. Tetap jaga kesehatan di corona ini. Semoga corona cepat pergi. Ya kan Dut? Amin. Kamu bisa pulang kampung. Iya sih, bener juga ya. Nah, habis itu sebenarnya mohon maaf ke dosen saya Bu Isto. Oh iya. Tugas saya masih banyak kekurangannya. Semoga diterima oleh Bu Isto dan tolong dikritik dan disaran dari Bu Isto dan teman-teman semua yang nonton video ini. Jangan lupa juga untuk di like, terus apa tuh? Like, share, komen, subscribe jangan lupa. Oh iya bener tuh. Kayaknya belum ada yang subscribe soalnya. Ya gitu teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya udah ngomongin waktu. Semoga jodohnya segera datang. Wah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.